Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya, bismillah. Ini pertanyaan pertama dari @cici_sri. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Kalau mencari nafkah di kampung orang, terus kita muslim tapi sebagai minoritas nih. Mana yang harus didahulukan, bersedekah kepada tetangga tapi non muslim atau mengirim sedekah ke keluarga tapi jauh? Ini lebih ke saudara kandung ya, mohon izin Ustadz Maulana, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Yai, sesam mohon maaf buat semuanya. Saya harus katakan bahwa kalau mendahulukan tetangga atau keluarga tapi jauh, maka dahulukanlah siapa yang lebih membutuhkan. Sekali lagi, dahulukanlah siapa yang lebih membutuhkan. Ternyata aku mau berbagi, tapi sekitarnya kan rumah orang kaya. Ya. Iya, kalau masih bisa ditransfer, dikirim dan sebagainya. Nah, dalam kebutuhan, karena namanya, apalagi kalau berbicara tentang tetangga, ada haknya tetangga pada diri kita. Tetangga itu ada 3 hak. Ada tetangga yang memiliki 1 hak. Dia tetangga tapi beda agama. Tapi dia punya hak 1, haknya sebagai tetangga. Ada tetangga yang memiliki 2 hak, yakni tetangga dan dia muslim. Jadi haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga, ada yang memiliki 3 hak. Siapa itu? Dia tetangga kita, dia muslim, dan dia juga adalah ada hubungan kerabat dengan kita. Jadi tiga ini, tapi dalam hal ini ternyata kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai orang bertetangga. Jadi ada tingkat kepedulian. Yang mana tetangga kita? Yang paling dekat dengan pintu kita. Maka saya garis besarkan bahwa penuhi kewajiban kita dan penuhi haknya orang. Tunaikan kewajiban kita dan penuhi haknya orang. Jangan sampai kembali lagi tidak terjadi kezaliman. Maka tetangga adalah saudara terdekat kita. Saya mau tanya, siapa yang duluan loncat kalau ada sakit perut tengah malam? Ya, tetangga. Tetangga. Carilah keluarga yang jauh, dia datang, kita sudah tepar. Baik. Masya Allah. Nauzubillah. Iya, Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Jadi balik lagi dicari siapa yang paling membutuhkan dahulu ya Ustadz Maulana ya. Ya, semoga terjawab jemaah. Pertanyaan kedua ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya bingung. Tiap gajian orang tua saya suka maksa biar saya setorin setengah gajinya buat mereka. Bilangnya sih buat ditabung. Ya alhamdulillah sih, tapi akhirnya banyak kebutuhan saya tuh jadinya tapi keteter di sini karena uang saya jadi pas-pasan. Sebenarnya apa orang tua saya tuh berhak ya atas pengelolaan penghasilan anak? Mohon izin akan dijawab oleh tausiah dengan Pak Kiai Haji Agus, silahkan. Iya, terima kasih Kak. Sama-sama Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai Maulana, Kiai Syam. Mohon izin pemirsa Indonesia, bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi mengatakan wa auladuhu abroron. Itu bahagia sekali kalau orang tua atau keluarga mempunyai anak aulad abroron yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan bingung. Loh, kita kan bakti wajib dan orang tua tidak pernah mau dibalas budi kok. Anaknya senang dapat gaji saja, anaknya happy, mama papa sudah happy. Jangan seuzon pada orang tua. Dan orang tua yang baik adalah pada saat anak pas-pasan saja itu nggak pernah mengganggunya. Karena buat keluarga, kecuali mereka belum berkeluarga dan dia tepat berbakti pada mama dan papa. Kenapa? Karena mama papanya mungkin orang tua yang nggak ada atau miskin. Nah di sini saudara, saya melihat bahwa kasih sayang anak sepanjang gala, kasih sayang orang tua, ibu sepanjang masa. Coba deh. Renungkan 10 orang anak dilahirkan oleh mamah tersayang. Capek taruhannya. Mati dan hidup, bersimbah darah, meregang nyawa. Ibu 10 orang anak. Tenang mama merawatnya, mengasuhnya. 10 orang anak. Ibu 1. Tapi setelah jaya dan maju, 10 orang anak itu belum tentu bisa merawat mamahnya yang 1 yang renta. Bahkan mamahnya, Allahu Akbar, dilempar ke panti-panti werda, panti jompo. Tetap emaknya berkata, sayang, cantik, manis, gagah, ganteng, kau selamat sayang. Kau mendapat ridho Allah. Tetap emak kasih sayang mama sepanjang masa, bayangkan. Kita flashback ke belakang coba. Bahwa Uwais Al-Qarni saja emaknya gak bisa melihat Kiai Syam, Kiai Maulana. Mamahnya lumpuh, Kak Aca gak bisa kemana-mana. Emaknya
emaknya renta. Hanya satu mama berkata, sayang, Ois, ajak mama pergi haji. Bayangin coba, jauh Al-Qarni, kampung di Yaman. Digendong tuh emaknya. Wukuf di Padang Arafah. Kemudian tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Bahkan mabit Musdalifah, mabit di Mina melontar. Pada saat tawaf, Masya Allah, emaknya berkata, Allah berikan surga buat anakku. Surga buat anakku. Bayangin coba lihat, emaknya digendong waktu tawaf, waktu sa'i. Padahal ibunya sakit. Tapi itu, mohon izin, masih belum tertebus dengan setetes air susu mama. Saya terbayang ucapan Kiai Maulana berkata waktu itu, ibu mengeluarkan, itu yang namanya pecah air ketuban. Saya melihat Kiai Maulana berpidato waktu itu. Ada 5 air pada orang tua seorang ibu, air ketuban pecah. Darah juga mengalir, air darah. Bayangin, air susu diberikan. Kemudian Masya Allah, air mata, bahkan air keringat yang tumpah. Maaf, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kak Aca, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Kak Aca kenapa? Sedih. Sedih. Soalnya jadi orang tua tuh, Ya. ya itu aku udah ngerasain jadi orang tua. Allahu Ya, Akbar. ibu. Percayalah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Aku wasiatkan dan aku perintahkan bagi manusia agar berbuat bakti kepada kedua orang tua. Mama, ibu, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Mengandung, bayangkan coba, berat dan seberat-beratnya. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Demikian pemirsa Indonesia. Semoga kita menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua. Sedikit baru timbang gaji. Hartamu dan jiwamu adalah milik mamamu. Demikian, Kiai. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Kiai. Benar-benar jadi ngingetin kita sama orang tua ya Pak Kiai. Allahu Akbar. Masya Allah, bismillah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apapun yang kita sedekahkan untuk orang tua kita maka Allah akan ganti lebih besar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin insya Allah. Ya Ustadz Maulana, Ya. ini Masya Allah ya, jadi kita bisa melihat bagaimana pandangan Islam tentang merantau, tentang Sangat. bagaimana itu Sangat baik itu mencari rezeki maupun untuk ilmu. Nah tapi bahkan nih, untuk ibadah. ya Masya Allah, nah ini Ustadz Maulana, sebenarnya apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk merantau nih? Karena kan tadi kata Ustadz Maulana juga harus banyak pertimbangan kan, gak boleh main pergi aja gitu. Nah, ketika kita akan merantau, kita harus siapkan buku catatan. Waduh, buat apa nih Ustadz? Ya, buat mencatat tausiah saya sebentar. Oh iya juga setelah sih. yang satu ini. Masya Allah. Ya Allah. Ditahan Kiai lagi Maulana. ya jamaah. Baiklah jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. Iya kan harus dicatat kan. Kadang-kadang Saatnya Grup C dan Grup D peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan scan QR Code atau kunjungi website insertlife.com/imb atau melalui aplikasi insertlife.com. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup C dan D Sabtu dan Minggu 13 dan 14 November jam 6 sore live di Trans TV.